Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Khairuddin, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DKI Jakarta. Saya hormati Kiai Haji Mahmud Mahfud, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Keumatan dan Dakwah DPP PKS. Yang saya hormati Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi, Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Kiai Haji Ibnu Jarir, Pengurus Bidang Pembinaan Keumatan dan Dakwah DPP PKS. Juga Kiai Haji Muhammad Tamrin, Ketua Bidang Pembinaan Keumatan dan Dakwah DPP PKS DKI Jakarta. Para pengurus DPP PKS Provinsi, para pengurus DPD, DPC se-DKI Jakarta, Ibu Kepala Dinas, dan seluruh hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah gelombang pandemi yang sedang kuat-kuatnya, kita diberikan nikmat kesehatan, bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan doa, zikir, muhasabah yang diselenggarakan oleh DPW PKS DKI Jakarta. Kita memang sedang menghadapi ujian yang tidak kecil. Ujian ini besar dan Jakarta menjadi salah satu tempat di antara kota-kota besar Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang saat ini sedang menghadapi wabah yang makin menghebat. Di dalam perjalanan waktu, bulan Juni ini menjadi bulan di mana terjadi lonjakan penularan yang luar biasa banyaknya. Bahkan kalau kita memperhatikan, sampai dengan kemarin kami di DKI Jakarta selalu menggunakan prinsip segalanya disampaikan secara apa adanya. Kami tidak menambah, kami tidak mengurangi. Dan prinsip menyampaikan kepada rakyat apa adanya adalah bagian dari tanggung jawab moral kita dan ikhtiar kita agar tetap terjaga kepercayaan dari masyarakat kepada kita yang di pemerintahan. Saya membayangkan seperti sebuah pesawat terbang yang seluruh penumpangnya mengandalkan informasi kepada pilot dan kru yang ada di pesawat. Apabila kita memasuki masa turbulensi, kawasan yang ada awan tebal, kawasan yang ada badai, kawasan yang ada goncangan, maka sudah seharusnya yang berada di kokpit menyampaikan fakta kepada seluruh penumpang. Dengan begitu, penumpang menjadi tahu, penumpang menjadi sadar, dan penumpang bersiap. Begitu juga yang sekarang sedang dihadapi di Jakarta. Kita memasuki fase PPKM darurat, karena itu Pemprov DKI Jakarta harus mengabarkan kepada masyarakat apa adanya. Sebagaimana kita selalu mengabarkan sejak masa awal pandemi ini. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan ujian. Karena sebagian dari kita terpaksa harus dirawat, dan sebagian dari kita terpaksa tidak bisa dibawa pulang. Sebagian
harus wafat, sebagian harus dimakamkan. Ini adalah sebuah ujian bagi kita semua. Ujian untuk berikhtiar bahwa semua sumber daya yang telah diembankan kepada kita harus dipakai, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain, ini juga merupakan pengingat kepada kita betapa lemahnya kita sebagai makhluk ketika dihadapkan dengan makhluk lain yang super mikro, tetapi memiliki efek yang luar biasa pada kegiatan keseharian umat manusia di seluruh dunia. Bagaimana dalam 1,5 tahun ini kehidupan berubah secara drastis. Kegiatan manusia yang telah mencapai integrasi yang luar biasa mendadak mengalami disintegrasi aktivitas. Mobilitas penduduk antar benua, antar negara, antar wilayah mendadak berubah menjadi imobilitas umat manusia. Ini terjadi di semua tempat. Begitu juga dengan kita di Jakarta. Karena itulah ketika kita menjalani ini semua, kita menjadi seakan diingatkan bahwa kita ini adalah makhluk yang kecil, yang lemah, yang ketika berhadapan dengan virus seperti ini saja, kita merasakan interupsi yang luar biasa. Saya jadi teringat oleh sebuah puisi dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Gusmus, kalau boleh saya baca sedikit sebagian dari puisinya. Sepakat atau tidak, pandemi telah merubah keadaan. Mekah jadi sepi, Madinah sunyi, Ka'bah yang mulia dipagari. Banyak masjid yang ditutup untuk sholat Jumat dan untuk sholat fardu. Umrah ditiadakan, haji hanya dilakukan untuk kalangan terbatas dengan jumlah yang juga dibatasi. Jabat tangan setelah sholat yang biasa dilakukan diganti dengan isyarat tangan atau tangan yang mengepal. Ketika corona datang, dia membawa pesan tidak tertulis. Seolah-olah ritual itu rapuh di tengah masyarakat. Orang berlari mencari perlindungan, meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mencari Yang Maha Penolong itu bukan di masjid, bukan di Ka'bah, mimbar khutbah Jumat, atau di dalam panggilan azan, tetapi dalam keterisolasian kita, dalam lisan yang terbungkam, dalam hakikat yang tersembunyi di balik semua ini. Sekurang-kurangnya semua 17 kali sehari minimal mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hari ini, pagi ini, kita mohonkan pertolongan itu. Pagi ini kita bersama-sama berkumpul meminta pertolongan pada Allah. Selamatkanlah umatmu. Amin. Selamatkanlah orang-orang yang berada di Jakarta, yang berada di Indonesia dari wabah bencana ini. Angkatlah bencana ini, angkatlah wabah ini, dikembalikan kita dalam kehidupan keseharian. Kehidupan di mana interaksi antar keluarga, antar masyarakat, antar tetangga bisa berjalan kembali dengan baik. Bapak-bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati,
para alim ulama yang saya muliakan. Insya Allah ikhtiar ini akan dimudahkan untuk ketemu kepada solusi ujungnya. Saya perlu sampaikan dalam kesempatan ini bahwa di Jakarta dalam 1 pekan terakhir ini kami bukan saja memperhitungkan pelayanan kesehatan, tapi juga memperhatikan dengan serius pelayanan pemakaman. Hari Sabtu tanggal 26 Juni sampai dengan Sabtu 3 Juli. Sabtu 26 Juni 167 pemakaman. Hari Minggu 144 pemakaman. Hari Senin 193 pemakaman. Hari Selasa 279. Hari Rabu 237. Hari Kamis 301. Hari Jumat 365. Dan hari Sabtu kemarin 396. Rabu 237, Sabtu 396. Semoga ini adalah angka terakhir. Mulai hari ini mudah-mudahan angkanya menurun. Amin. Mudah-mudahan mulai hari ini angkanya merendah. Amin. Karena 366 itu bukan angka statistik. Itu adalah seorang manusia yang jumlahnya 396, yang pada 2 minggu, 3 minggu yang lalu dalam keadaan sehat walafiat, yang mereka bersama dengan keluarganya, menjalani kehidupannya, dan ketika mereka mendapatkan keterpaparan, kondisi hidupnya berubah. Rumahnya kosong, karena ditinggal oleh yang dicintainya. Jangan pernah melihat ini sebagai angka statistik, seperti kita melihat pertambahan jumlah rumah, pertambahan jumlah bangunan. Ini adalah pertambahan kuburan. Dan pertambahan kuburan adalah duka cita di setiap keluarga yang ada di Jakarta. Ini adalah rakyat kita, ini adalah orang-orang yang kita harus lindungi. Karena itu jangan pernah sesekali melihat angka ini seperti kita melihat angka-angka tak bernyawa. Ini adalah kisah tentang manusia. Ini adalah kisah tentang saudara kita. Ini adalah kisah tentang orang tua kita. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, semoga doa ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini mendapatkan ridhonya. Dan insya Allah wabah ini segera diangkat dari ibu kota, segera diangkat dari negeri kita, dan kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi umat yang lebih baik, dan bangsa yang lebih baik. Terima kasih kami ucapkan kepada DPW PKS yang telah secara khusus menyelenggarakan doa bersama ini. Rasa hormat kami, rasa terima kasih kami. Insyaallah ikhtiar kita semua ini dibalas dan dicatat sebagai amal soleh dari semua. Terima kasih. Salam hangat, salam ta'zim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.